Halo Sobat Komputer HP, kali ini kita akan bahas tentang iPhone 7 Plus bisa apa di tahun 2024 ini. iPhone 7 Plus adalah iPhone yang dirilis di tahun 2016, di mana di tahun 2016 ada 3 iPhone yang dirilis. Di bulan Maret ada iPhone SE generasi yang pertama yang bentukannya mirip iPhone 5S, tetapi menggunakan spek ala iPhone 6s series. Kemudian ada iPhone 7 dan juga iPhone 7 Plus. Nah, iPhone 7 Plus ini adalah iPhone unggulannya karena memang secara ukuran ini lebih besar dengan ukuran dimensi 5,5 inch yang tentunya lebih besar dibandingkan iPhone 7 ataupun iPhone 6, 6s yang hanya masih menggunakan ukuran 4,7 inch. Dan ini pastinya lanjutan dari iPhone 6s Plus, dirilis di tahun 2015. Buat kalian yang mungkin tertarik mau beli iPhone 7 Plus di tahun 2024 ini, pastinya wajib simak video ini sampai selesai ya. Tentunya buat apa dan bisa apa saja untuk iPhone 7 Plus di tahun 2024 ini. iPhone 7 Plus ini memasuki tahun ke-8 di tahun 2024 ini. Ya, karena memang iPhone ini dirilis di tahun 2016. Dan cukup banyak kekurangan yang pastinya sudah ada pada iPhone 7 Plus ini. Mengingat iPhone ini sudah memasuki tahun ke-8 di tahun 2024 ini ya. Yang pastinya iPhone 7 Plus ini saya rasa juga lebih bagus dibandingkan iPhone X. Meskipun iPhone X adalah iPhone yang dirilis lebih muda atau lebih baru dengan teknologi Face ID. Karena memang kekurangan dari iPhone X itu lebih cepat panas ya. Buat kalian yang mungkin sudah pengalaman pakai iPhone X pastinya akan mengalami hal tersebut. Nah, iPhone 7 Plus ini adalah iPhone yang terbilang cukup nyaman dan enak untuk penggunaan tahun 2024 ini. Meskipun dengan konsekuensi iOS yang digunakan pada iPhone 7 Plus ini sudah cukup jadul. Dan sekarang ini adalah update iOS versi 18. Dan perlu kalian ketahui bahwasanya iPhone 7 Plus itu mentok di update iOS versi 15. Jadi ya ketinggalan 3 versi daripada iPhone yang lebih baru yang memang bisa menikmati update iOS yang lebih baru. Jadi untuk iPhone 7 Plus ini bisa apa? Tentunya masih sangat bisa kalian gunakan untuk berbagai hal ya. Yang tentunya untuk menjalankan berbagai aplikasi juga bisa di sini. Saya menginstal berbagai macam aplikasi, mulai aplikasi untuk editing video, kemudian untuk nonton film, kemudian untuk streaming film, kemudian juga untuk investasi ya kayak Stockbit ataupun Ajaib. Ini juga bisa kalian install, kemudian sosial media, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Thread, dan lain sebagainya masih bisa banget kita gunakan di iPhone 7 Plus ini. Untuk Telegram, WA, kemudian aplikasi chattingan lainnya juga masih sangat bisa banget dijalankan di iPhone 7 Plus ini. Jadi nggak ada kendala yang cukup berarti, cuman memang ada beberapa aplikasi yang mensyaratkan requirement-nya minimal adalah update iOS versi 16 atau yang lebih baru, pastinya nggak bisa dijalankan di iPhone 7 Plus ini. Dimana kayak aplikasi ChatGPT, ini nggak bisa kita install di iPhone 7 Plus ini ya. Kalau kita install nanti akan muncul bahwasanya iPhone ini untuk bisa menginstal aplikasi ChatGPT ya minimal iOS versi 16 atau yang lebih baru. Cuman untuk aplikasi ChatGPT ini bisa kita akali dengan menggunakan versi webnya. Nah, untuk aplikasi lainnya masih sangat lancar banget. Untuk editing foto video masih sangat nyaman menggunakan iPhone 7 Plus ini yang meskipun masih mentok di update iOS versi 15. Mungkin bagi kalian yang memang pengen fitur yang lebih banyak pada iOS versi 15 ini pada iPhone 7 Plus, pastinya ya harus di jailbreak. Cuman cukup beresiko kalau kita sudah melakukan jailbreak ya. Jailbreak pada iPhone layaknya kita melakukan root pada HP Android yang cukup beresiko buat kalian yang memang lebih sering melakukan transaksi menggunakan mobile banking ataupun sejenisnya yang cukup rawan dengan yang namanya malware. Jadi kurang saya sarankan untuk jailbreak iPhone kalian. Untuk iPhone 7 Plus ini secara performa juga masih cukup terbilang bagus ya. Meskipun ini spek 8 tahun yang lalu, yakni menggunakan chipset Apple A10 Fusion dengan fabrikasi 16 nanometer dengan RAM 3 GB. Untuk pilihan storage paling kecil 32 GB dengan 128 dan 256 GB. Untuk opsi yang saya pakai ini adalah yang kapasitas 128 GB yang overall masih sangat nyaman dan enak untuk penggunaan
sehari-hari pada iPhone 7 Plus ini ya. Dimana di sini kalian bisa lihat untuk free storage-nya sekitar hampir 100 gigaan. Di sini hanya terpakai 37,9 GB yang overall ini masih cukup banyak untuk storage yang bebas kita gunakan ya, karena ini sebagai HP cadangan saja dan sebagai HP untuk beberapa hal yang pengen saya lakukan pada iPhone 7 Plus ini. Dan pastinya iPhone 7 Plus ini sudah menggunakan Taptic Engine untuk pada bagian Touch ID-nya. Jadi Touch ID-nya ini terbilang cukup cepat layaknya Touch ID pada iPhone 8, 8 Plus ataupun iPhone SE 2, SE 3. Hampir terbilang sama karena ini sebenarnya kalau kita matikan ini nggak ada feedback sama sekali. Baru setelah nyala ini akan ada feedback pada saat kita tekan ya. Jadi iPhone 7 Plus ini cukup terbilang gede, bahkan bisa dibilang lebih besar dibandingkan iPhone dengan ukuran 6,1 inch layaknya iPhone XR ataupun iPhone 11 yang pastinya besar, cuman terpotong dengan adanya jida dan juga dagu pada bagian atas dan juga bawah pada iPhone 7 Plus ini. Jadi untuk iPhone 7 Plus ini bisa apa di tahun 2024 masih bisa banget untuk berbagai hal. Cuman ya ada beberapa aplikasi yang memang nggak bisa dijalankan atau diinstal pada iPhone 7 Plus ini. Layaknya ChatGPT ataupun aplikasi lain yang mungkin nggak bisa diinstal pada iPhone 7 Plus ini, yang mensyaratkan harus minimal menggunakan update iOS versi 16 atau yang lebih baru. Karena iPhone 7 Plus ini mentok di update iOS versi 15 saja. Untuk soal harga, iPhone 7 Plus ini cukup variatif ya. Untuk unit yang saya pegang ini adalah unit XI Box yang menggunakan nomor model PA/A. Ini aman dari blokir IMEI dan ini saya dapatkan dulu di harga 2 jutaan dan sekarang juga harganya masih di 2 jutaan atau di bawahnya sedikit untuk iPhone 7 Plus ini. Tergantung kondisi, storage dan juga X garansi mana. Untuk yang X internasional pastinya lebih murah lagi untuk iPhone 7 Plus ini. Oke, sekilas pembahasan kita kali ini tentang iPhone 7 Plus di tahun 2024 ini. Kalau kalian tertarik, ya silakan beli. Menurut saya pribadi masih sangat worth it, terutama buat kalian yang punya budget 1 jutaan sampai 2 jutaan. iPhone 7 Plus ini masih sangat nyaman dan enak dengan layar yang cukup besar, dengan kualitas retina display layaknya iPhone lainnya. Meskipun belum menggunakan layar panel OLED, saya rasa juga masih sangat enak, nyaman menggunakan iPhone 7 Plus ini untuk berbagai hal di iPhone 7 Plus ini, layaknya nonton film, main game, ataupun sejenisnya. Cuman untuk game berat saya kurang rekomendasikan untuk pakai iPhone 7 Plus ini ya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di next video di channel Komputer HP. Bye-bye.